Pilihanku merupakan bantuan teknis kepada Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN selama 3 tahun untuk berkontribusi kepada target pemerintah Indonesia untuk meningkatkan angka CPR atau Contraceptive Prevalence Rate. Program Pilihanku berperan untuk memperkuat fasilitas kesehatan dengan meningkatkan kesiapan fasilitas kesehatan dalam memperluas akses dan pilihan metode KB bagi klien pasca persalinan. Program Pilihanku melakukan pengukuran, analisis, dan pelaporan output dan outcome program untuk memastikan pelaksanaan program dilakukan dengan efektif sehingga tercapai hasil yang diharapkan. Untuk menjamin kualitas pelayanan di fasilitas, maka secara reguler, tim peningkatan kualitas KBPP akan melakukan pertemuan untuk membahas kemajuan yang sudah dilakukan, hambatan yang masih ditemui, alternatif solusi yang ada untuk pemecahan masalah, dan rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan. Selanjutnya, jika ada hambatan yang tidak bisa diatasi, maka hambatan itu akan dibawa oleh utusan tim peningkatan kualitas fasilitas ke pertemuan tim peningkatan kualitas di tingkat kabupaten. Agar supaya kemajuan dan hambatan yang dibahas dalam pertemuan tim peningkatan kualitas ini tidak berdasarkan intuisi, cerita dari mulut ke mulut, ataupun rumor melainkan menggunakan data sebagai tolak ukur. Oleh karena itu, fasilitas perlu didorong untuk memanfaatkan penggunaan data. Program Pilihanku sudah memperkenalkan buku register yang dapat mencatat data layanan KB dan konseling KB yang terjadi di rumah sakit dan puskesmas. Melalui buku register, data layanan KB dan konseling KB dapat tercatat dengan baik dan berkualitas sehingga data dapat direkap dan dapat dijadikan bahan informasi. Namun, pencatatan dalam buku register belum banyak manfaatnya jika hanya untuk dokumentasi saja. Data perlu dianalisis dan hasilnya dapat dijadikan bahan untuk mengambil keputusan. Perlu diingat bahwa keputusan yang tepat hanya bisa diperoleh dari data yang berkualitas. Sedangkan data dikatakan berkualitas jika mempunyai ciri-ciri akurat dan lengkap, di mana data harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan memberikan keterangan yang lengkap. Tepat waktu, di mana data tersedia sesuai dengan periode pencatatan dan pelaporan, dan relevan, di mana data harus sesuai dengan kebutuhan. Video ini akan membantu tim peningkatan kualitas untuk memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan dengan cara yang sederhana. Data dan informasi. Data dan informasi merupakan kata yang tidak asing kita dengar. Namun, untuk mendefinisikan arti dari kedua kata berikut, mungkin masih banyak di antara kita yang masih memiliki perbedaan pemahaman. Untuk itu, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai data dan informasi. Definisi data. Data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang tidak dapat diterima oleh akal pikiran dari penerima data tersebut. Maka dari itu, data harus diolah terlebih dahulu menjadi informasi untuk dapat diterima oleh penerima. Data dapat berupa angka, karakter, simbol, gambar, suara, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk pengertian dan perbedaan data dan informasi dijadikan informasi. Suatu informasi bisa saja menjadi data apabila informasi tersebut digunakan kembali untuk pengolahan sistem informasi selanjutnya. Contoh data 10, 20, 11, 28, 12, 16. Apakah ada artinya? Definisi informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi dapat berupa hasil gabungan, hasil analisa, hasil penyimpulan, dan juga hasil pengolahan program komputer. Berikut contoh informasi. Dari definisi dan contoh di atas, dapat disimpulkan perbedaan data dan informasi yaitu 1. Data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. 2.
Data terkadang tidak dapat digunakan dan diterima oleh akal pikiran penerima. Sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran penerima. 3. Data mempunyai lingkup lebih detail dan bersifat teknis. Sedangkan informasi menghasilkan penjelasan yang dapat dipakai untuk mengambil keputusan. Dari penjelasan di atas, apakah kita bisa mengetahui data apa saja yang tersedia di fasilitas kita? Analisis data. Salah satu penyebab kurangnya pemanfaatan data adalah keterbatasan petugas dalam menganalisis dan menginterpretasikan data. Padahal, sebagaimana kita ketahui bersama tadi bahwa untuk memanfaatkan data, data perlu diolah menjadi informasi yang berhubungan dengan program. Proses pengolahan data itu disebut analisis data. Analisis data tidak selalu membutuhkan program komputer yang rumit, tapi dapat juga dengan memanfaatkan data yang sudah kita miliki disesuaikan dengan persoalan yang kita hadapi. Kata analisis data juga bisa memiliki makna yang rumit. Untuk itu, kali ini kita akan berfokus pada analisis deskripsi saja. Karena analisis ini yang paling banyak dipergunakan ataupun dimanfaatkan di fasilitas kesehatan. Untuk melakukan analisis deskripsi ini, maka ada beberapa cara dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Rasio. Rasio adalah perbandingan dua data yang berbeda. Dalam dunia kesehatan, kita umumnya mempergunakan rasio untuk melihat perbandingan antara bidan atau dokter dan jumlah pasien. Jumlah pasien dengan jumlah tempat tidur yang tersedia. Rasio biasanya ditampilkan dalam bentuk 1/4 atau 1/4. Rate. Rate atau biasa disebut sebagai angka adalah bentuk lain dari rasio. Sama seperti rasio, rate juga memperbandingkan dua data yang berbeda. Hanya saja, data pembanding pada rate telah ditetapkan sebelumnya. Misalnya, angka kematian ibu atau yang biasa disebut AKI, yaitu perbandingan jumlah kematian ibu pada masa kehamilan, melahirkan, dan nifas per 100.000 kelahiran hidup. Contoh lainnya adalah angka kematian bayi atau yang biasa disebut sebagai AKB, yaitu perbandingan jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Proporsi. Proporsi adalah bentuk perbandingan yang berbeda dengan rasio. Proporsi adalah perbandingan suatu bagian khusus atas keseluruhan data yang ada. Misalnya, 20 dari 100 ibu bersalin menggunakan IUD pasca persalinan. Maka, proporsi ibu yang menggunakan IUD pasca persalinan adalah 20/100 atau 1/5 atau 1/5. Dalam kasus ini, semua ibu yang menggunakan IUD pasca persalinan adalah juga bagian dari total ibu yang bersalin. Dengan kata lain, pembilang dalam proporsi adalah juga bagian dari penyebut. Persentase. Persentase adalah bentuk perbandingan yang paling sering kita pakai. Persentase sebenarnya adalah cara lain menampilkan proporsi. Jadi, persentase sebenarnya adalah proporsi dikalikan 100%. Misalnya 20 dari 100 ibu bersalin menggunakan IUD pasca persalinan. Maka proporsi ibu yang menggunakan IUD pasca persalinan adalah 20/100 atau 1/5. Jadi persentasenya adalah 1/5 kali 100% sama dengan 20%. Median. Median atau nilai tengah adalah nilai yang letaknya di tengah dari sederetan data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Misalnya, data 1. Setelah diurut, mediannya adalah 6. Data 2. Setelah diurut, mediannya adalah, dalam kurung, 5 tambah 6 per 2 sama dengan 5,5. Mean. Mean atau rata-rata adalah nilai rata-rata dari sekelompok data. Merupakan metode yang paling banyak dipergunakan. Mean dihitung dengan menjumlahkan semua nilai data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Misalnya, data 1. Total penjumlahan. Min 42/7 sama dengan 6. Indikator dan target.
Indikator merupakan bagian dari program yang mengukur aspek kinerja program. Mengukur perubahan yang terjadi dari satu waktu ke waktu yang lain. Biasanya dalam bentuk jumlah atau angka atau persentase. Misalnya, jumlah peserta KB baru dalam 1 bulan. Persentase ibu bersalin yang mendapatkan konseling KBPP dalam 1 bulan. Target adalah nilai yang ditentukan dari sebuah indikator dalam suatu waktu tertentu. Penting untuk kita pahami bahwa 1. Buatlah target yang rasional, sehingga penyelenggara program dapat membuat rencana kegiatan yang sesuai. 2. Pastikan ada kesepakatan antara pelaksana program dan penilai dalam menentukan target. 3. Jika program yang dilakukan tergantung dengan komoditi, buat target bayangan jika terjadi kekurangan suplai material. 4. Jika target terlalu rendah, pencapaian program bisa saja tidak memberikan dampak yang diharapkan. Analisis umum. Retensi. Mengukur layanan untuk mempertahankan capaian agar layanan bisa berkelanjutan. Cakupan. 1. Bermanfaat untuk melihat capaian program saat ini. 2. Untuk melihat apakah capaian program telah mencapai target yang diharapkan. 3. Untuk melihat apakah suatu wilayah atau fasilitas lebih efektif pencapaiannya dibandingkan wilayah atau fasilitas lainnya. 4. Untuk menjawab atau mempertanyakan akses, layanan, suplai yang ada. Presentasi data. Tabel merupakan cara termudah dalam rekapitulasi data. Data ditampilkan dalam bentuk angka absolut atau persentase. Grafik dan bagan merepresentasikan data dalam bentuk visual. Data ditampilkan dalam bentuk angka absolut atau persentase. Pastikan tabel, grafik, atau bagan memiliki judul. Pastikan setiap komponen data memiliki label. Sebaiknya menyebutkan sumber data. Tambahkan catatan kaki jika dibutuhkan. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi relatif. Tabel tabulasi silang. Bagan batang dipergunakan untuk perbandingan atau kategorisasi. Grafik garis dipergunakan untuk memperlihatkan tren dari waktu ke waktu. Grafik campuran. Bagan pai atau lingkaran dipergunakan untuk memperlihatkan proporsi atau persentase. Implementasi di rumah sakit atau di puskesmas. A. Rekapitulasi data buku register dan hasil penilaian alat pantau kinerja. Setelah 1 bulan penuh periode pencatatan, bidan atau penanggung jawab data pelaporan melakukan rekapitulasi data yang ada di dalam buku register dengan menggunakan formulir yang sudah disepakati. Data juga dapat diambil dari hasil penilaian mandiri alat pantau kinerja. B. Pembuatan grafik. Berdasarkan hasil rekapitulasi setiap bulan tersebut, maka bidan atau penanggung jawab data pelaporan memindahkan data ke dalam grafik. C. Diskusi dengan tim peningkatan kualitas di fasilitas. Berdasarkan grafik yang sudah dibuat, maka tim dapat mendiskusikan apa saja yang sudah baik dan hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan. Untuk hal-hal yang harus ditingkatkan, kemudian dibicarakan dan didiskusikan alternatif-alternatif solusi yang bisa digunakan. Tim mencatat semuanya dalam tabel alternatif solusi. Alternatif solusi ini merupakan beberapa rencana kegiatan pelayanan fasilitas untuk meningkatkan capaian fasilitas kesehatan. D. Diskusi dengan tim peningkatan kualitas di kabupaten. Pada saat ada pertemuan tim peningkatan kualitas di kabupaten, masalah-masalah yang tidak bisa diatasi di fasilitas didiskusikan dan dicari mana saja yang paling memungkinkan dilakukan dan segera ditindaklanjuti. E. Kesepakatan. Setelah ada kesepakatan, tim mencatat dan mendokumentasikan hasilnya, siapa saja yang bertanggung jawab dan kapan hal tersebut akan dilaksanakan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan hubungi kami.